Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Medita Wahyu Cynthia. Nah, pada kali ini kita akan belajar aplikasi barisan dan deret. Nah, apa saja sih aplikasi barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari? Nah, misalkan gini ya, aplikasi barisan dan deret itu salah satunya pada bidang ekonomi atau pada keuangan, yaitu untuk menghitung bunga pada simpanan uang di bank atau di koperasi atau lembaga lain yang sejenis. Nah, bunga itu ada dua macam. Yang pertama yaitu bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk. Nah, kita akan membahas bunga tunggal terlebih dahulu. Nah, bunga tunggal itu menggunakan prinsip barisan aritmetika. Bunga tunggal itu yang bagaimana? Bunga tunggal itu suatu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Nah, jadi begini, bunganya itu tetap, tidak ada penambahan atau tidak ada pengakumulasian bunga. Contohnya, kalau kita meminjam uang pada koperasi senilai 2 juta misalkan. Nah, bunga pinjaman kita itu misalkan 2% per bulan. Maka bunganya itu dihitung dari awal saja, dari modal awal. Kita meminjamnya berapa? Nah, itu dihitung bunganya dari situ. Dan pada bulan berikutnya itu tetap bunganya tidak berubah. Nah, untuk mencari bunga tunggal itu rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 plus IN. Nah, rumus ini merupakan rumus untuk mencari bunga tunggal. MN itu adalah modal simpanan periode ke N, MO itu adalah modal awal simpanan, I itu persentase bunga simpanan, dan N itu adalah periode pembungaan. Nah, yang kedua yaitu bunga majemuk atau disebut ini akrab sekali dengan barisan geometri karena prinsipnya menggunakan barisan geometri, bunga majemuk ini. Nah, bunga majemuk itu yang bagaimana? Yaitu pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Maksudnya bagaimana ini? Misalkan, contohnya ya, kita menyimpan uang di bank. Awal tabungan kita misalkan 1 juta. Nah, pada bulan pertama, misalkan bunganya itu bunga majemuk ya, senilai 1% tiap bulan. Berarti bulan pertama bunganya kita itu 1% dicari dari modal simpanan kita yang pertama, modal simpanan awal. Kemudian pada bulan berikutnya itu bukan lagi pada simpanan awal kita, tetapi pada simpanan awal kita ditambah dengan bunga pada bulan pertama, begitu. Jadi itu prinsipnya akumulasi bunga atau bunga berjalan. Nah, untuk mencari bunga majemuk, kita gunakan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. Jadi, perbedaannya bunga tunggal sama bunga majemuk itu untuk bunga tunggal I dikali N, sedangkan pada bunga majemuk 1 plus I dipangkatkan N-nya. MN itu adalah modal simpanan setelah periode ke N, MO itu nilai modal awal simpanan, I itu adalah persentase bunga, dan N itu periode pembungaan. Contohnya, ini contoh bunga tunggal. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga
ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 40 juta rupiah dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Nah, ini merupakan bunga tunggal. Kenapa? Karena bunganya tetap ya. Karena 2% itu diambil dari pokok pinjaman per bulannya. Jadi tidak ada akumulasi pembungaan. Nah, penyelesaiannya kita ketahui modal awalnya adalah 40 juta. Kemudian bunganya, persentase bunganya adalah 2%. Nah, 2% ini kita jadikan desimal menjadi 2/100 berapa? 0,02. Kemudian N-nya 6 bulan ini. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, nah itu N-nya 6 bulan. Tentukan total pengembalian Pak Ahmad. Berarti MN sama dengan rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 plus IN. MN kita cari, MO 40 juta. 1 plus I-nya 0,02, N-nya 6. M6 sama dengan 40 juta dikali 1,12. Sehingga M6 adalah 4.480.000. Jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah 4.480.000 rupiah. Selanjutnya contoh kedua, masih bunga tunggal. Tina menginvestasikan uangnya di Koperasi Bangun Bersama sebesar 2 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal sebesar 2% per bulan. Berapakah modal Tina setelah 1,5 tahun? Nah, yang sudah kita ketahui yaitu modal awalnya, awal simpanan atau awal pinjaman. Awal simpanannya 2 juta. Kemudian persentase bunganya yaitu 2% per bulan. Nah, berapakah modal Tina setelah 1,5 tahun? Nah, yang pertama di sini adalah bunganya per bulan. Nah, ini adalah 1,5 tahun. Berarti 1,5 tahun itu kita jadikan bulan. Berapa N-nya? 18. Kemudian kita cari menggunakan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus IN. Berarti MN, N-nya 18. M18 sama dengan MO-nya 2 juta dikali 1 ditambah I-nya 0,02, N-nya 18. Jadi M18 adalah 2 juta dikali 1,36. Hasilnya M18 sama dengan 2.720.000 rupiah. Jadi besar modal Tina setelah 1,5 tahun adalah 2.720.000 rupiah. Contoh ketiga, masih bunga tunggal. Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun, tabungan Arman menjadi 25.400.000 rupiah, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Nah, yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah tabungannya setelah 3 tahun menjadi 25.400.000 rupiah. Itu berarti MN ya. Kemudian besarnya bunga itu kan per catur bulan. Catur bulan itu berarti kan
4 bulan. Berarti 0,03 itu per catur bulan. Nah, N-nya berapa? 3 tahun. Nah, karena di sini adalah hitungannya 4 bulan, maka kita jadikan bulan terlebih dahulu. 3 tahun dibagi 4 bulan. Untuk menemukan ini bunganya. Bunganya kan 3% per catur bulan, maka dari itu 3 tahun dibagi 4 bulan. Berapa? 3 tahun itu 12 kali 3. 36 bulan dibagi 4, 9. Berarti N-nya adalah 9. Kemudian kita cari modal awalnya dengan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus IN. MN-nya itu 25.400.000 sama dengan MO. Itu akan kita cari 1 ditambah bunganya 0,03, N-nya 9. Jadi 25.400.000 sama dengan MO dikali 1,27. MO-nya 25.400.000 dibagi 1,27. Hasilnya MO sama dengan 20 juta rupiah. Jadi besar tabungan awal Arman di bank itu adalah 20 juta rupiah. Kemudian contoh keempat. Nah, kita ke bunga majemuk. Pak Mulyo adalah seorang pengusaha batik. Ia menyimpan uangnya sebesar 100 juta rupiah di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan dengan sistem bunga majemuk sebesar 1,2% per bulan. Nah, berapakah besarnya tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan? Oke, yang kita ketahui pertama adalah MO-nya. Ini, ia menyimpan uang sebesar ini. Ini adalah MO atau tabungan awal ya. Kemudian bunganya adalah 1,2% per bulan. Kita jadikan desimal. 1,2 dibagi 100, 0,012. Kemudian N-nya berapa? Berapakah besarnya tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan? Oh, berarti N-nya adalah 5. Oke. MN sama dengan MO dikali 1 plus I dipangkatkan N. Itu adalah rumus mencari besar tabungan setelah N periode. Oke, berarti setelah 5 bulan kan, berarti M5 sama dengan MO-nya 100 juta dikali 1 plus 0,012 pangkat N-nya 5. Kemudian M5 sama dengan 100 juta dikali 1,012 pangkat 5 sama dengan 100 juta dikali 1,06 dan seterusnya, sehingga untuk sama dengan 106.738,3928 rupiah. Jadi besar tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan yaitu sekian. Nah, selanjutnya contoh bunga majemuk lagi ya. Laode Ahdan, seorang mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta di salah satu bank. Andaikan pihak bank memberikan bunga majemuk sebesar 4% per semester, berapakah besar modal investasi itu setelah 2 tahun? Oke, yang sudah kita ketahui apa saja?
Yang pertama adalah MO. MO-nya 200 juta. Kemudian bunganya itu 4% per semester. Satu semester itu adalah 6 bulan. Berapakah besar modal investasi itu setelah 2 tahun? Nah, 2 tahun itu berapa semester? 4 semester. Nah, I-nya itu 4%, berarti 0,04. Ditanya adalah MN-nya. Nah, ini adalah bunga majemuk ya. Berarti MN sama dengan MO dikali 1 plus I dipangkatkan N. MO-nya 200 juta, 1 plus I-nya 0,04, N-nya adalah 4. Karena dia periode bunganya adalah per semester ya. Kemudian 200 juta dikali 1,04 dipangkat 4. Jadinya 233.800.000 rupiah. Begitu. Selanjutnya masih bunga majemuk ya. Santi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 3 tahun, uang tabungan Santi menjadi 2.662.000 rupiah. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Oke, yang sudah kita ketahui apa saja? Menyimpan uang di sebuah bank. Nah, berarti kan modal awalnya ini adalah MO. Setelah 3 tahun. 3 tahun berarti kan N-nya. Kemudian setelah 3 tahun itu menjadi 2.662, berarti kan MN. Nah, yang ditanyakan adalah persen bunganya. Berarti bunganya itu adalah bunga per tahun ya. N-nya adalah 3. Kita cari dengan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. MN-nya kita ganti jadi 2.662.000. Ini kemudian MO-nya kita ganti 2 juta. 1 plus I. I-nya kan kita cari. N-nya 3. Kemudian kita operasikan menjadi 2 juta ini kita bawa ke ruas kiri. 2.662.000 itu kita bagi dengan 2 juta sama dengan 1 plus I pangkat 3. Hasilnya adalah 1,331 sama dengan 1 plus I pangkat 3. Nah, 1,331 itu merupakan pangkat 3 dari 1,1. Jadi 1,1 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 1,331. Sama dengan 1 plus I pangkat 3. Nah, karena ini adalah pangkatnya sama, kita ingat prinsip eksponen ya. Maka 1 plus I sama dengan 1,1. Nah, menjadi I sama dengan 1,1 dikurangi 1. I sama dengan 0,1. Nah, 0,1 kita jadikan persen. 0,1 dikali 100%. Menjadi I sama dengan 10%. Oke, nah itu tadi contoh untuk bunga tunggal dan bunga majemuk. Bisa dipahami ya? Nah, selain bunga, aplikasi lain dari barisan dan deret adalah pertumbuhan dan peluruhan. Nah, yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih? Nah, pertumbuhan itu adalah jumlah atau nilai suatu objek itu bertambah atau bertambahnya jumlah nilai suatu objek yang mengikuti pola tertentu. Polanya bisa aritmatika ataupun geometri. Nah, contoh pertumbuhan misalkan pertumbuhan penduduk. Jadi kan semakin banyak, begitu kan contoh pertumbuhan. Kemudian perkembangbiakan bakteri. Itu juga contoh pertumbuhan.
Kemudian yang pertama yaitu pertumbuhan dengan pola aritmetika. Rumusnya adalah ini, dua ini. Yang pertama, Mn sama dengan Mo dikali 1 plus Pn. Jadi mirip dengan mencari bunga tunggal. Hanya kalau di bunga itu adalah I ya. Nah, kalau di sini adalah P. Kenapa? Untuk membedakan saja itu pertumbuhan dan juga bunga. Kemudian rumus yang kedua yaitu Mn sama dengan Mo plus Bn. Nah, B itu adalah beda. Jadi bisa dicari dengan dua rumus ini. Mn itu jumlah pertumbuhan pada N waktu. Kemudian Mo itu adalah jumlah nilai suatu objek mula-mula. Kemudian P itu persentase pertumbuhan, B itu beda pertumbuhan, N itu jangka waktu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, pertumbuhan yang kedua yaitu mengikuti pola dengan barisan geometri. Kita bisa cari dengan menggunakan rumus yang pertama Mn sama dengan Mo dikali 1 plus P pangkat N. Atau Mn sama dengan Mo dikali R pangkat N. Ya, ini mirip sekali dengan mencari bunga. Bedanya ya itu. Kalau di pertumbuhan kita gunakan P ya, karena itu persentase pertumbuhannya. Atau R di sini adalah rasio. Nah, untuk rasio pertumbuhan itu harus lebih dari 1 ya. Nah, contoh untuk pertumbuhan aritmetika. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala pada setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Kita perhatikan di sini kenapa disebut dengan pertumbuhan aritmetika. Karena pertambahannya itu tetap. Apanya yang tetap? Ini. Kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000. Jadi kan tetap itu 200.000 pasti setiap tahunnya. Makanya ini adalah disebut dengan bedanya tetap. Maka di sini dimasukkan dalam pertumbuhan aritmetika. Nah, kita ketahui di sini MO yaitu 3 juta. Gaji awal. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji, berarti B-nya adalah 200.000. Kemudian N-nya berapa? Dari 2005 ke 2011. 2005 ke 2011. Berapa tahun itu? 6 tahun ya. Adalah 6 tahun. Berarti N-nya adalah 6. Yang ditanyakan adalah gaji yang diterima Elsa pada tahun 2011. Berarti kan MN. MN sama dengan MO plus BN. Kita gunakan rumus yang sebelah kanan tadi. MO-nya 3 juta, B-nya 200.000, N-nya 6. Kalau dioperasikan, kita dapatkan MN-nya adalah 4.200.000 rupiah. Selanjutnya, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Ini adalah contoh pertumbuhan geometri. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Ini contoh pertumbuhan geometri karena apa? Karena adalah ini, kita perhatikan, membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Kemudian ini kan akan membelah terus-menerus menggunakan prinsip geometri atau kelipatan, begitu kan?
Makanya disebut pertumbuhan geometri. Nah, yang sudah diketahui apa saja? MO kan? MO-nya mula-mula 90 bakteri. Kemudian R-nya berapa? 2. Karena di sini membelah menjadi 2. N-nya yang ditanyakan kan jumlah bakteri setelah setengah jam. Setengah jam itu kan 30 menit. Nah, di sini 2 itu setiap 5 menit, berarti N-nya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah MN. Kita cari dengan rumus pertumbuhan geometri yang sebelah kanan. MN sama dengan MO dikali R pangkat N. MN sama dengan MO-nya 90, R-nya 2, N-nya 6. Kita operasikan jadi MN sama dengan 90 kali 2 pangkat 6 itu 64. Jadi MN-nya adalah 5760 bakteri. Selanjutnya masih pertumbuhan geometri. Jumlah penduduk suatu kota bertambah menurut pola geometri sebesar 0,1% per bulan. Berarti jika jumlah penduduk kota itu semula 3 juta orang, maka pada akhir bulan ketiga jumlahnya telah menjadi sekitar berapa orang? Oke, kita ketahui MO-nya berapa? Semula 3 juta orang. Berarti MO-nya 3 juta. Kemudian persentase pertumbuhannya berapa? 0,1% per bulan. Ini P. P sama dengan 0,1%. Atau kalau kita jadikan desimal menjadi berapa? (0,1 dibagi 100 adalah 0,01. Nah, yang ditanyakan berapa? N-nya. N-nya itu adalah pada akhir bulan ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3 ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah pada akhir bulan ketiga. MN sama dengan kita pakai rumus pertumbuhan geometri yang sebelah kiri. Atau MN sama dengan MO dikali 1 plus P pangkat N. Sama saja ya P atau I. Kemudian MO-nya 3 juta, 1 plus 0,001 dipangkatkan N-nya 3. Selanjutnya yaitu peluruhan. Nah, setelah adanya pertumbuhan, maka kita kenal juga dengan peluruhan. Peluruhan itu apa? Yaitu berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola tertentu. Bisa pola aritmetika ataupun pola geometri. Contohnya peluruhan, yaitu penurunan nilai jual mobil, penurunan nilai jual laptop, penurunan nilai jual motor, ataupun barang-barang lainnya. Yang kedua yaitu penurunan jumlah populasi hewan. Misal hewan tertentu ya, itu menurun karena adanya suatu pemanasan global. Jadinya hewan-hewan tersebut banyak yang mati sehingga populasinya menurun. Nah, untuk rumus peluruhan yang pertama yaitu aritmetika. Ketika dia mengikuti pola aritmetika ya. Rumus peluruhannya adalah MN sama dengan MO dikali 1 min PN. Ini sama dengan rumus
pertumbuhan, hanya saja tandanya berbeda. Kalau pada pertumbuhan itu ditambah, kalau pada peluruhan itu dikurangkan. Atau rumus yang kedua yaitu MN sama dengan MO dikurangi BN. Sama, tandanya berbeda ya. Tandanya ada di sini adalah negatif. Kalau tadi pertumbuhan dan bunga itu tandanya positif atau plus semua ya. Kalau peluruhan itu dikurangkan semuanya. Nah, untuk rumus peluruhan yang mengikuti pola geometri, yaitu rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 min P pangkat N. Atau kita bisa mencarinya dengan MN sama dengan MO dikali R pangkat N. Begitu. Nah, contohnya untuk peluruhan dengan mengikuti pola geometri, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Ingat ya, di sini MO-nya adalah 200 juta. Nah, 20% ini adalah penyusutan dari nilai tahun sebelumnya. Maka ini yang menandakan itu adalah polanya geometri. Maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama N-nya 5 tahun. Oke, MO-nya 200 juta, I-nya 20% per tahun ya. Yaitu 0,2, N-nya adalah 5 tahun. MN sama dengan MO dikali 1 min P pangkat N. Ini sebenarnya P atau I juga sama aja. MO-nya 200 juta dikali 1 dikurangi 0,2 pangkatkan 5. Jadi MN-nya adalah 65.536.000 rupiah. Ini adalah harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun. Wah, rugi ya. Kemudian selanjutnya nomor 10. Contoh nomor 10 itu merupakan peluruhan dengan pola aritmetika. Suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 memulai produksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2016? Oke. Ini aritmetika, kenapa? Karena ini produksi pertama itu 20.000 unit. Nah, tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Nah, 100 ini tetap. Berarti kan tiap tahunnya selalu tetap, selalu berkurang 100 unit. Jadi ini merupakan peluruhan dengan mengikuti pola aritmetika. Oke, MO-nya adalah 20.000, bedanya atau B itu 100, N-nya adalah pertama produksi itu tahun 2010. Nah, kemudian ditanyakan jumlah produksi tahun 2016. Nah, dari 2010 ke 2016 itu selisih berapa tahun? 6 tahun. Jadi N-nya sama dengan 6. Nah, MN sama dengan MO min BN. MO-nya 20.000, B-nya 100, N-nya 6. Jadi MN-nya adalah 19.400 unit. Jadi tahun 2016 itu produksinya 19.400 unit. Oke, selanjutnya contoh 11, peluruhan geometri. Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa peluruhan itu mengikuti pola geometri ya. 1/3
dari populasi tahun sebelumnya. Ini yang menandakan itu adalah peluruhan mengikuti pola geometri. Jika pada tahun 2015 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapakah perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2019? Nah, yang sudah diketahui adalah MO-nya. MO-nya itu berapa? 720. Kemudian R-nya berapa? 1/3 dari tahun sebelumnya. Berarti 1/3. N-nya berapa? Dari tahun 2015 ke 2019. Berarti kan 4 ya. N-nya sama dengan 4. Nah, untuk mencari MN-nya, kita gunakan rumus MN sama dengan MO dikali R pangkat N. MO-nya itu adalah 720 dikali 1/3 pangkat 4. Nah, berarti MN-nya 720 dikali 1/81. Berapa? MN-nya adalah 8,88. Kita bulatkan menjadi 8 ekor. Kenapa kita bulatkan 8 ekor? Nah, ingat prinsip pembulatan pada hewan ya. Kalau hewan itu nggak mungkin ada 0,8 itu nggak mungkin. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pasti bilangan bulat ya. Makanya kita bulatkannya ke bawah. Kemudian contoh 12. Peluruhan secara aritmetika. Dengan pesatnya pembangunan pemukiman, maka daerah pesawahan semakin lama semakin sempit. Menurut data statistik pada tahun 2003, total areal sawah di daerah itu sekitar 400 hektar. Dan setiap tahun berkurang 5% dari total areal sawah semula. Nah, ini menandakan adalah aritmetika. 5% ini bukan dari tahun sebelumnya, tapi dari total areal sawah semula. Berapakah diperkirakan areal sawah pada tahun 2015? Nah, kita tahu MU-nya adalah 400 hektar, itu pada tahun 2003. I-nya atau P ya, P-nya itu 5%. 5% berarti 0,05. N-nya berapa? Dari tahun 2003 ke 2015. Berarti kan berapa? 12 ya. Jadi N-nya adalah 12. Nah, mencari MN-nya sama dengan MO dikali 1 min IN. MN sama dengan 400 dikali 1 min I-nya 0,05 dikali 12. 400 dikali 0,4 berapa? 160 hektar. Nah, yang terakhir yaitu ada anuitas. Apa sih anuitas itu? Nah, anuitas itu merupakan serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Nah, contoh anuitas misal pembayaran cicilan rumah atau kredit suatu barang atau kredit suatu tanah dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari anuitas, rumusnya adalah A sama dengan M kali I per 1 min. 1 plus I pangkat min N. Jadi, anuitas itu dilambangkan dengan A ya. Rumusnya untuk mencari anuitas yaitu A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. I itu adalah persentase bunganya. Ingat kalau bunga kita pakainya I. Tapi kalau peluruhan pertumbuhan kita pakainya
P. Anuitas, karena itu bunga, kita pakainya I. A itu besarnya anuitas, M itu besar pinjaman, I itu persentase bunga, N itu banyaknya angsuran. Pangkat min N ya, jangan lupa. Contohnya, Laras bersama suaminya berencana akan membeli rumah di daerah Villa Indah dengan harga 250 juta rupiah. Namun Laras hanya mempunyai uang muka 100 juta rupiah. Sisanya akan dicicil dengan menggunakan sistem anuitas tahunan selama 10 tahun dengan suku bunganya 18% per tahun. Maka berapa anuitasnya? Nah, kita sudah ketahui ya. Harganya itu 250 juta. Kemudian sudah di DP 100 juta. Maka sisanya adalah 150 juta. 150 juta itu sebagai M. Nah, N-nya, banyaknya angsuran itu 10 tahun. Suku bunganya atau I sama dengan 18% per tahun atau 0,18. Kita cari besarnya anuitas dengan rumus A sama dengan M dikali I per 1 min 1 plus I dipangkat min N. M-nya 150 juta dikali 0,18 per 1 dikurangi 1 plus 0,18 pangkat min 10. A-nya kita dapatkan 33.377.196.202 rupiah. Begitu. Oke, pada kali ini materi aplikasi barisan dan deret sudah selesai. Nah, apabila masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.